Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu ada saya, Evania Lestari, dan dua rekan saya, yaitu Fakin Askori dan Naufal Rizky. Kami akan mempresentasikan materi ke-9, yaitu radikalisme dan terorisme. Isi pembahasannya ada 3, yaitu yang pertama, pengertian radikalisme, terorisme, dan intoleran yang akan dibacakan oleh saya. Yang kedua, faktor terjadinya paham radikalisme, terorisme, dan intoleran yang akan dibacakan oleh Fakin Askori. Dan yang ketiga, ada upaya penanggulangan oleh BNPT yang akan dibacakan oleh Naufal Rizky. Yang pertama, pengertian radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Pengertian radikalisme. Radikalisme ini dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Pengertian terorisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Contohnya ada aksi bom gereja serentak pada malam Natal di tahun 2000 di Medan dulu. Lalu ada pengertian intoleransi. Ini adalah suatu sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak menerima perbedaan, sehingga memandang sesuatu yang berbeda dianggap salah, haram, harus dimusuhi, diperangi, dan bahkan dimusnahkan. Jadi bisa diartikan, intoleransi ini adalah cikal bakal dari terjadinya radikalisme dan bahkan terorisme. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini kan merupakan bentuk ancaman ya bagi keberadaan Pancasila. Sedangkan Pancasila itu keberadaannya mutlak. Jadi, akan muncul pertanyaan siapa yang harus menyelamatkan Pancasila kan? Jawabannya adalah seluruh komponen bangsa. Jadi nggak harus yang berbasis militer aja kayak TNI ataupun Polri, tapi seluruh komponen bangsa, terutama generasi penerus bangsa kayak mahasiswa, pelajar, itu harus menyelamatkan Pancasila. Juga masyarakat-masyarakat biasa. Selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya paham radikalisme, terorisme, dan intoleran. Yang pertama itu adalah faktor-faktor terjadinya paham radikalisme. Seperti yang tadi teman saya bacakan, Evani bacakan, yaitu radikalisme itu memiliki pengertian bahwa paham atau pemikiran yang berbeda dari nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat. Biasanya radikalisme, terorisme, dan intoleran ini itu berdasarkan pada keimanan seorang ya. Nah, yang pertama, faktor-faktornya itu adanya pemahaman agama yang dogmatis. Nah, kalian tahu nggak dogmatis itu apa? Nah, dogmatis ini itu adalah pemahaman atau ajaran-ajaran agama yang diterima begitu saja tanpa adanya analisis atau penalaran-penalaran yang cukup. Jadi, semua yang agama ajarin itu langsung dimasukin. Tapi ini tuh beda ya sama keimanan, sama percayanya kita akan Tuhan gitu, itu beda. Dogmatis ini lebih ke arah negatif gitu, hal-hal yang negatif itu langsung dipercayai aja gitu. Yang kedua, adanya perasaan tersingkir atau kalah akan sesuatu sehingga merasa tidak bisa bersaing secara sehat dengan teman seagama maupun berbeda. Seperti yang udah saya kasih tahu tadi, radikalisme ini biasanya menyangkut dengan agama. Makanya jadi mereka dalam merasa kayak berbeda dari yang lain, terus kayak merasa terisolasi sendiri gitu. Jadi mereka kayak mau bikin perubahan lah gitu. Terus yang ketiga, adanya perubahan emosional pada agama yang begitu tinggi. Mungkin ini biasanya adanya trauma-trauma nih terhadap suatu agama tertentu atau perlakuan yang nggak baik atas orang-orang dalam agama tersebut gitu. Yang keempat, masyarakat merasa selalu ingin melakukan perubahan. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia untuk berpikir secara kritis itu adalah hal yang emang diharuskan. Cuma untuk dalam keimanan, dalam keagamaan itu tuh lebih baik kita mempercayainya aja gitu. Tapi nggak bisa kita terima mentah-mentah kayak dogmatis tadi itu. Jadi kita telah dulu nih, ini baik nggak sih sebenarnya yang agama kita ajarkan ini sebenarnya berpengaruh baik nggak sih kepada kehidupan kita, kepada kehidupan masyarakat gitu.
Selanjutnya ada terbukanya informasi melalui media internet yang dengan mudah menyebar pesat. Nah, ini biasanya juga menyebar hoax-hoax atau berita-berita yang membuat kita tuh jadi terpecah gitu. Selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme. Nah, untuk kalau kalian nih di sekitar-sekitar kalian ada teman-teman kalian yang memiliki ciri-ciri kayak gini nih, bisa dihati-hati juga ya kan. Yang pertama itu adalah menggunakan kekerasan untuk meraih keinginannya. Seperti yang tadi Evani jelaskan juga, mereka tuh lebih menggunakan fisik atau kekerasan mereka gitu, karena mereka merasa semuanya itu bisa dilakukan dengan kekerasan. Yang kedua ada mengalami perubahan emosi dan tingkah laku. Tiga itu antisosial. Nah, kenapa sih bisa dibilang antisosial? Karena mereka merasa mereka berbeda, jadinya mereka yang kayak mau gabung sini juga nggak mau karena beda alirannya gitu. Terus adanya membuat berita palsu atau hoax. Selanjutnya adalah bergabung dalam komunitas secara rahasia. Mereka nih yang biasanya nggak pernah mau spill gitu, nggak pernah mau ngasih tahu organisasi apa sih yang mereka ikutin gitu. Dan jadi mereka emang diem-diem aja gitu secara rahasia. Selanjutnya. Oke, setelah kita membahas radikalisme, itu pasti hampir berkaitan dengan terorisme. Nah, ini faktor-faktor terjadinya paham terorisme adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal yang memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun internet. Yang kedua, adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Jadi mereka udah memiliki pahamnya sendiri ini, mereka udah memiliki ideologinya sendiri di hidupnya mereka gitu. Kalau yang mereka lakukan ini benar gitu ya. Terus faktor ketidakadilan hukum dan ekonomi. Baik lagi mereka yang merasa kayak dirinya ini dikucilkan, dijauhkan gitu. Mereka bakal biasanya akan ngikut ke organisasi yang emang membangun. Mereka biasanya menyebutkan dirinya itu kayak membangun, mencoba buat perubahan, padahal aslinya yaitu adalah menentang norma-norma Pancasila. Selanjutnya ada faktor pemahaman agama yang sempit. Nah, terus ada faktor ingin mengubah sistem dan ideologi negara. Nah, bisa dibilang juga kan untuk orang-orang yang nggak suka tuh sama Pancasila, ideologi Pancasila tuh mereka biasanya melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu. Terus selanjutnya ada faktor terjadinya paham intoleransi. Nah, secara gampangnya intoleransi itu ya nggak bertoleransi ya gitu. Yang pertama adanya globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi ini sangat besar sekali ya di kehidupan kita gitu. Dari pengaruh barat, pengaruh sosial media gitu. Ini sangat besar banget dan ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya intoleransi. Yang kedua adalah masuknya pengaruh kebudayaan asing. Masuk juga ke globalisasi yang tadi, terus berbagai perbedaan yang dianut. Ya, karena kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ya, bermacam-macam sukunya, agamanya, rasnya, budayanya. Jadi mungkin intoleransi ini biasanya terjadi sama orang-orang yang merasa budayanya itu benar dan merasa budaya orang lain itu salah gitu. Selanjutnya ada upaya penanggulangan oleh BNPT. Lanjut. BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lanjut. Visi dan misi BNPT. Visi BNPT mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi, pemerintah, dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan, dan deradikalisasi, serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. Kemudian ada misi BNPT, yaitu yang pertama, melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme. Yang kedua, melakukan
deradikalisasi, dan melawan propaganda ideologi radikal. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Lanjut. Tugas pokok dan fungsi dari BNPT: merumuskan, mengordinasi, dan melaksanakan kebijakan strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Mengordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme, merumuskan, mengordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Lanjut. Nah, ini ada upaya-upaya yang dilakukan BNPT, yaitu langkah-langkah BNPT dalam upaya pencegahan terorisme. BNPT terus meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid menjelaskan, dalam upaya pencegahan BNPT terus melakukan pencegahan sesuai dengan amanat undang-undang dalam menanggulangi aksi teror. Direktur Pencegahan BNPT menekankan pencegahan dilakukan kepada mereka yang belum terpapar ataupun kelompok yang terpapar melakukan vaksinasi ideologi melalui kesiapsiagaan nasional. Berikut ada video untuk penjelasannya lebih jelas. Nah, sebagai Direktur Pencegahan, terutama di Direktorat Pencegahan, langkah-langkah yang akan kami lakukan ke depan, ya, bahwa hakikat pencegahan itu kan sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, bagaimana kami mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap mereka yang belum terpapar atau potensi terpapar untuk dilakukan vaksinasi ideologi, karena memang akar masalah radikalisme ini kan ideologi yang menyimpang, melalui kesiapsiagaan nasional. Jadi kesiapsiagaan nasional itu tidak hanya kesiapsiagaan fisik, tidak hanya kesiapsiagaan pasukan ataupun sistem dan manajemen, tapi juga kesiapsiagaan ideologi. Ya, kita vaksinasi kepada masyarakat yang belum terpapar dan potensi atau rentan terpapar, dengan karakter building, dengan akhlak kebangsaan, narasi-narasi kebangsaan dan nasionalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu saja kita optimalkan di dalam strategi kontrapropaganda atau kontraradikalisasi yang berisi kontrapropaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi. Nah, kemudian strategi yang ketiga, sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, adalah strategi untuk mencegah jangan sampai aksi jaringan teror yang sudah ada itu untuk supaya tidak melakukan aksi teror. Tentu saja ini bekerja sama dengan Densus 88 anti teror, ya, karena ini sudah tidak bukan ranah kami lagi, ya, karena kalau kita petakan itu kan antara masyarakat yang belum terpapar, masyarakat yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah, dan masyarakat yang sudah terpapar dalam kadar tinggi yang sudah masuk dalam jaringan teror. Nah, kita akan mengoptimalkan mulai dari FKPT di 32 provinsi, kemudian kita juga akan melibatkan secara aktif gugus tugas pemuka agama, juga kita akan melakukan penguatan dan pelibatan civil society moderat, termasuk civitas akademika. Dalam konteks ini adalah bagaimana masyarakat yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah bisa sadar, bisa tidak meningkat kadar keterpaparannya dan atau tidak bergabung ke dalam jaringan teror. Sekali lagi, kalau untuk yang sudah terpapar dalam kadar tinggi, high level, para jaringan teror, simpatisan dan keluarganya, tentu kita akan bekerja sama dengan institusi terkait dalam hal ini, Densus 88 anti teror maupun pihak kalau di BNPT pihak Deputi 2.
Oke, bisa dilanjut. Di pause. Oke, ini contoh selanjutnya yang dilakukan BNPT, upaya mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme menyebut salah satu yang perlu diwaspadai adalah propaganda radikal terorisme di media sosial. Mereka dinilai gemar menggumbar narasi kekerasan di media sosial. Contoh videonya, silakan dimulai. Selamat siang, Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapaliai. Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut salah satu yang perlu diwaspadai adalah propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok tersebut gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahaya pengaruh radikal terorisme melalui narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok ini mendapat sambutan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Tujuannya secara bersama-sama mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda atau ajakan kelompok radikalisme. Sendiri rekan-rekan tahun 98 itu ada kaitan Muslim. Setelah selesai presentasi dari kelompok kami, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat nilai bagus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.